Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Helmet Talk. Dan akhirnya nih gua kesampaian untuk memenuhi rasa penasaran personal gua ya. Antara bedanya apa nih si KYT R2R sama NFR. Nah, kemarin kan kita udah bahas perbandingan R2R sama Titikos. Sekarang kita cek kira-kira apa aja perbedaan dari kedua helm. Check it out. Yang pertama kita cek shell sama ventilasi kedua helm. Shell R2R ini jauh lebih lebar dan lebih oval dibandingkan helm-helm KYT generasi sebelumnya yang lebih membulat. Perubahan ini dipengaruhi oleh orientasi desain KYT yang semakin mengedepankan aerodinamika, di mana semakin aerodinamis suatu helm, maka secara bentuk pun akan lebih oval dan tajam, karena bentuk helm yang oval dan tajam bisa membelah angin lebih baik. Penambahan spoiler belakang yang panjang pun mengurangi hambatan udara di belakang helm. Sedangkan kakaknya, NFR, memiliki shell bulat yang klasik. Desainnya derivatif dari NX Race, jadi karakteristiknya kurang lebih mirip dengan NX Race. Untuk aerodinamika, jelas NFR jauh di bawah R2R karena pada dasarnya orientasi desainnya pun berbeda. Desain shell NFR jauh lebih sederhana dan mungkin yang paling sederhana di line up full face KYT, sejajar dengan NX Race dan NZ Race. Cocok lah ya buat yang suka helm dengan desain sederhana tapi tetap race oriented. NFR juga sudah ada integrated spoiler yang tidak terlalu panjang, pas, dan proporsional. R2R punya total 5 lubang ventilasi, 1 mouth fan, 2 top fan, dan 2 exit fan. Secara keseluruhan ventilasi R2R bekerja dengan baik, terutama mouth fan. Jadi walaupun nggak pakai anti-fog pun, aliran angin dari mouth fan langsung nyembur ke visor dan embun pun hilang. Untuk ventilasi atas juga lumayan bikin adem kepala sih pas jalan kencang. Kecuali kalau macet, mau helm semal apapun, tetap aja bakal panas dong. Apalagi kalau macet Simpang Legend di Bandung. NFR kurang lebih sama dengan R2R, kecuali jumlah exit vent yang lebih banyak. Ada 4 exit vent. Untuk airflow NFR juga bekerja dengan baik, hanya saja NFR cenderung lebih berisik ketika dibawa kecepatan di atas 40 km per jam. Airflow mouth fan nggak sebaik R2R, jadi kalau berembun nggak akan cepat hilang. Jadi kalau mau nyaman, gue rekomendasiin pakai pinlock atau anti-fog. Yang kedua, visor dan sun visor ya. KYT R2R memiliki desain visor dan mekanisme ratchet dan visor lock terbaru dari KYT, yaitu Roto Translation System dan Easy Lock System. Visor R2R memiliki jangkau pandang horizontal yang lebar, jadi buat melihat kiri kanan itu enak. Walaupun pastinya nggak senyaman helm half face atau open face. Secara desain ada elemen taring Titikos di bagian bawah. Di sisi kiri kanan bagian atas pun ada ekstensi visor yang berbentuk taring juga. Desainnya jujur nyentrik sih, apalagi dibarengin sama desain shell-nya yang banyak lakukan sana-sini. Untuk sistem penguncian, ILS ada di posisi di tengah dan mekanismenya cukup sederhana. Gak masalah ketika mau buka visor pakai tangan kiri maupun kanan. Favorit gue pribadi itu ada di ratchet RTS-nya, yang smooth buat buka tutup visor. Dimana si ratchet ini turunan dari ratchet Xiaomi sRGB. Lepas pasang visor pun gampang dan gak beda jauh sih dari cara buka visor helm-helm full face KYT sebelumnya. Satu hal yang disayangkan, untuk buka tutup sun visor, R2R ini agak susah. Walaupun dipromosikan dengan istilah multi-step sun visor yang secara fungsi pun gak begitu kerasa signifikannya. Jadi kalau mau buka tutup visornya, harus pakai tenaga. Sedangkan KYT NFR memiliki jangkau pandang horizontal yang lebih sempit dibandingkan R2R karena memang NFR ini nggak selebar R2R shell-nya. Mekanisme ratchet dan visor lock murni turun dari NX Race dengan ciri khas feel buka tutup yang relatif lebih kasar dibanding R2R. Untuk sun visor, buka tutupnya gampang banget nih.
Walaupun gue secara pribadi mulai kurang suka nih tuas sun visor yang ada di sebelah ratchet. Gue pribadi lebih suka tuas sun visor ada di bagian bawah kayak R2R. Yang ketiga, kita masuk ke bagian dalamnya yaitu inner liner. Hal spesial yang ditawarkan R2R ini adalah padding terbarunya yang nyaman. Material padding yang diadopsi dari kelas tertinggi KYT yaitu NZ Race dan Suomi. Di Suomi sRGB ini benar-benar bikin betah pas pakai helm ini. Feel busa yang halus dan penyerapan keringat yang optimal membuat helm ini nyaman mau dipakai pas kondisi panas sekalipun. R2R seperti helm KYT model-model ini pasti udah glasses fit ya. Cheek pad atau busa pipi R2R ini juga sudah dilengkapi fitur EQRS. Untuk NFR, seluruh padding mulai dari bahan hingga ke fitting 100% mengadopsi dari kakaknya NX Race. Feel busa yang relatif jauh lebih kasar dan fitting yang race fit benar-benar kerasa di NFR ini. Bisa dibilang kalau kenyamanan busa kalah sih sama R2R. Tapi tunggu dulu, untuk kenyamanan, seluruhnya itu tergantung apakah kepala kita cocok dengan fitting helmnya atau enggak. Dan yang keempat, kita lanjut ke fitting. Let's go! KYT R2R berbeda dari line-up helm-helm full face KYT lainnya, karena fitting helm ini didesain untuk orang-orang yang memiliki kepala intermediate oval hingga oval. Sederhananya, fitting helm ini mirip sama AGV. Ketika pertama kali pakai, helm ini nggak begitu ngigit ke pipi. Di bagian belakang kepala gua, kerasa masih ada ruang kosong yang bikin helm ini sebenarnya nggak begitu cocok di kepala gua yang bulat. Jadi buat teman-teman yang kepalanya bulat, secara keamanan jadi kurang maksimal sih, karena helm yang cocok kita pakai itu adalah helm yang benar-benar ngunci segala sisi kepala kita. Lagi-lagi untuk NFR, karena secara bentuk shell dia bulat, jadi fittingnya pun cocok untuk yang berkepala bulat. Ketika gua pakai helm ini, inner padding benar-benar meluk setiap sisi kepala gua. Cuman, berhubung NFR ini mengadopsi NX Race, busa pipis helm ini benar-benar nyepot. Race fit banget dibanding R2R. Feel dari busa pun relatif kasar. Satu hal yang perlu kita tahu dari fitting dua helm ini sebenarnya ada di shell size-nya sih. Untuk KYT R2R, di size L, dia ukuran batok juga di ukuran L. Sedangkan NFR, size L itu ukuran batoknya masih tetap M. Makanya kalau kita bandingin, NFR kelihatan lebih kecil dibandingkan R2R. Dan ini juga pengaruh ketika kita pakai NFR yang kerasa jauh lebih sempit walaupun sama-sama size L. Nah, jadi verdiknya apa? Kita lihat ke yang R2R dulu nih. Oke. R2R ini walaupun ya dia desainnya sporty banget, racing banget gitu. Karena dia secara desain aerodinamisnya luar biasa ya dari shape-nya. Oke, tapi sebenarnya helm ini tuh jauh lebih cocok untuk harian sama jarak jauh. Walaupun gua juga di sini belum nih nyoba helm ini dipakai jarak jauh. Semoga nanti ada waktu gua buat touring ya. Oke, selain itu untuk fittingnya juga gitu ya. Dia busanya jauh lebih enak dibandingkan si NFR. Jadi gue kebayang aja, walaupun gue belum cobain jarak jauh, oke kalau gue pakai lama itu nggak masalah. Cuman mungkin ada satu hal yang gue khawatirin, karena dia busanya dari awal nggak fit kayak NFR. Nah si busa itu kan sering berjalannya waktu pasti dia ngempis. Nah ini aja sebenarnya bisa dibilang pas gue pakai itu udah bukan agak longgar ya, jadi nggak bener-bener ngunci banget kalau di gua. Dan kemungkinan misalkan dia sering berjalannya waktu nanti dia pasti mulai longgar. Soalnya ya pakai balaklava mungkin itu bisa lebih enak ya. Nah sekarang kalau si NFR karena dia turunan dari NX Race, jadi si fitnya tuh ya dia race fit banget gitu. Gue sih jujur ya ketika beli helm NFR dari baru ini gue cukup kaget karena ternyata dia bener-bener nyepot banget gitu. Jadi kalau gue bayangin gue jarak jauh pakai NFR ini kayaknya bakal capek ya. Nah terus untuk sizingnya, nah ini buat teman-teman yang mau mempertimbangkan ya kalau NFR ini dia bentuknya jauh lebih oval untuk fittingnya. Jadi bakal kerasa kan kalau di belakang itu masih ada space gitu. Jadi kayak nggak bener-bener meluk. Ya. Tapi kalau misalkan
ternyata kepala kalian jauh lebih oval, berarti nggak masalah. Mungkin untuk user AGV cocok lah, gitu ya. Karena udah biasa pakai AGV, mau pakai si Artuar ini udah lebih cocok. Kalau biasa pakai helm-helm yang bulat, kayak misalkan kalau kelas tingginya berarti Arai, gitu ya, itu lebih cocok di si NFR ini. Untuk di budget yang sama, kurang lebih ya mulai di 1,9 sampai 2 jutaan. Kira-kira yang mana yang bakal kalian ambil? Komen di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kira-kira helm apa lagi yang bakal dibahas? Oke, boleh tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang kepo. Apakah R2R atau NFR? See you on the next episode.